Banyak jalan menuju Roma, termasuk banyak cara untuk kita mempercepat pertumbuhan daripada DOC ayam kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah selama ini banyak sekali yang menggunakan cara-cara ribet, cara-cara lama yang pada akhirnya hasilnya juga tidak maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk bagaimana cara kita bisa mempercepat proses pertumbuhan dari ayam-ayam kita dengan cepat, tidak ribet, dan tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semar ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Apakah teman-teman juga sama seperti saya, selalu melakukan berbagai macam upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama dalam hal bobot? Ketika kita beternak dalam sistem pembesaran, maka hasil bobot yang akan kita dapatkan sangat bergantung kepada cara dan pakan yang kita berikan pada ayam-ayam kita. Semakin bagus perawatan yang kita lakukan dan semakin baik jenis pakan yang kita berikan pada ayam-ayam kita, tentu saja akan sangat membantu memicu pertumbuhan daripada ayam-ayam atau DOC ayam yang kita besarkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan perawatan yang asal-asalan dan dengan menggunakan jenis pakan yang asal-asalan juga, maka tentu saja hasilnya pasti tidak akan maksimal, sehingga bobot yang kita targetkan tidak bisa kita raih, tidak bisa kita dapat dengan sempurna. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali, tentu saja masih mengenai bagaimana cara kita mempercepat proses pertumbuhan DOC ayam kita. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal penting yang perlu teman-teman pahami untuk menunjang proses pertumbuhan daripada ayam-ayam kita atau DOC ayam kita agar cepat besar dan tentu saja cepat untuk kita panen. Yang pertama sekali adalah dari jenis ayam itu sendiri. Pilihlah bibit atau jenis ayam yang cocok untuk pembesaran. Kenapa demikian? Karena ternyata masih banyak sekali teman-teman kita yang melakukan kesalahan fatal. Sudah tahu bahwa ternak yang akan kita kelola adalah dengan sistem pembesaran, kenapa juga mereka justru malah membeli bibit, bahkan bibit dari DOC, tetapi jenisnya dipilih untuk jenis ayam petelur. Ya, maka di sini sudah ada ketidaksinkronan ya teman-teman, tidak nyambung antara sistem ternak dengan jenis ayam yang akan kita ternak. Kenapa saya selalu mengingatkan tentang ini? Karena pengaruhnya sangat besar teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang melakukan ternak pembesaran tetapi jenis ayamnya atau jenis DOC-nya yang teman-teman pilih itu adalah jenis DOC yang salah, maka teman-teman pasti tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena pada faktanya masih banyak sekali teman-teman pemula yang melakukan kesalahan ini. Mereka hanya fokus kepada pakan ya, pakan yang bagus mereka sudah berikan, kemudian perawatan yang bagus sudah mereka lakukan. Tapi faktanya ayam-ayamnya tetap saja tidak tumbuh secara cepat ya. Nah, tanpa mereka sadari bahwa kesalahan yang mereka sudah lakukan adalah di dalam memilih jenis ayam itu sendiri. Sehingga faktor jenis ayam itu sendiri sangat berpengaruh penting. Bahkan kalau menurut saya itu merupakan syarat utama kita untuk bisa mendapatkan ayam-ayam yang cepat besar, cepat berbobot ya, dan tentu saja dengan tidak menggunakan waktu lama untuk kita panen. Ya teman-teman, yaitu dari jenis ayam yang akan kita pilih. Untuk faktor yang kedua adalah dari jenis pakan teman-teman. Perlu teman-teman pahami bahwa faktor pakan merupakan faktor yang sangat penting untuk pemicu pertumbuhan ayam. Maka tidak heran dari ribuan peternak di Indonesia selalu melakukan berbagai macam upaya untuk membuat ayam-ayamnya cepat besar dengan harapan agar cepat juga untuk dipanen.
Baik mereka melakukan upaya dari membuat racikan pakan dari alternatif maupun dari pakan pabrikan yang dikolaborasikan dengan pakan alternatif. Tetapi banyak juga dari banyaknya peternak itu tidak mau ribet, tidak mau mencari jenis-jenis pakan alternatif yang baik dan aman digunakan untuk pakan ternak ayamnya. Padahal dengan mereka kreatif mencari atau menggunakan jenis-jenis pakan alternatif itu sangat membantu sekali sebetulnya di dalam menekan biaya pakan. Tetapi pada faktanya mereka banyak yang memilih menggunakan cara-cara yang simpel, yaitu mengandalkan pakan pabrikan, tinggal beli dan tidak ribet. Jika teman-teman merupakan salah satu dari peternak yang tidak mau ribet, maka teman-teman sudah sangat tepat sekali untuk memutar video ini. Karena pada video ini akan kami sampaikan tentang pakan yang tepat untuk mempercepat proses pertumbuhan dari DOC ayam kita, tetapi kita hanya mengandalkan dari pakan pabrikan. Tentu saja teman-teman bingung harus menggunakan pakan pabrikan merek apa dan dikolaborasikan dengan pakan pabrikan jenis apa. Karena mereka banyak yang bertanya kemarin ya pada video saya sebelumnya, yaitu menanyakan tentang jenis pakan pabrikan merek apa yang saya gunakan sehingga saya bisa menghasilkan DOC ayam saya ini cepat besar seperti ini dan kemudian terlihat gemuk ya. Inilah rahasianya pakan pabrikan yang saya gunakan untuk mempercepat pertumbuhan daripada DOC ayam kita, sehingga ayam-ayam saya ini terlihat lebih cepat besar dan tentu saja gemuk. Sebetulnya jenis pakan pabrikan ini bukan pakan pabrikan yang asing buat kita, karena ini merupakan Bravo 511 ya. Nah tetapi yang membuat ayam-ayam saya ini tumbuh kembang secara cepat itu bukan hanya karena 511-nya, tetapi campurannya ya teman-teman. Nah 511 ini saya campur dengan menggunakan pelet 152. Untuk masalah hasil teman-teman gak usah ragu, sedikit pun gak usah ragu, karena jika teman-teman menggunakan jenis pakan ini, yaitu kombinasi antara Bravo 511 dengan 152, maka saya bisa pastikan DOC ayam teman-teman pasti akan cepat besar. Saya pastikan, asalkan atau dengan catatan ayam teman-teman atau DOC ayam teman-teman ini tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan bicara tentang ayam sakit. Ya kalau ayam sakit saya tidak bisa menjamin, karena apapun jenis pakan yang kita berikan, jika memang ayamnya adalah ayam sakit ya pasti pertumbuhannya akan terganggu ya teman-teman. Maka karena pertumbuhannya terganggu, secara otomatis mereka pasti akan tidak bisa cepat besar, alias mereka pasti akan lambat untuk besar teman-teman. Nah kemudian informasi penting lainnya teman-teman, sebelum teman-teman bertanya, maka akan terlebih dahulu saya akan sampaikan ya teman-teman, karena ini jelas pasti akan bermanfaat. Untuk masalah pemberian pakannya itu di usia berapa? Nah karena ini berkaitan dengan pelet atau pur 152, maka pemberiannya itu harus di atas usia 2 minggu teman-teman ya. Harus di atas usia 2 minggu baru kita bisa mengkolaborasikan atau menggabungkan antara pelet 152 dengan Bravo 511. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena saya punya pengalaman pahit teman-teman. Jadi saya pernah memberikan pelet 152 ini terhadap atau kepada DOC ayam saya yang usianya di bawah 2 minggu, dan hasilnya itu kacau balau teman-teman. Banyak DOC saya yang bermatian. Kenapa? Karena memang mereka belum tahan ya, belum sanggup untuk mengkonsumsi pelet 152. Oleh karena itu kita harus tahu di usia berapa kita harus memberikan pelet 152 yang kita kolaborasikan dengan Bravo 511 ini pada DOC ayam kita, yaitu di usia 2 minggu ke atas ya, untuk keamanannya teman-teman dan sahabat semua. Nah jadi teman-teman dan sobat semua, meskipun banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk membuat ayam-ayam kita bisa tumbuh kembang secara cepat sehingga bisa cepat besar dan cepat panen, tetapi ini merupakan salah satu cara terbaik ya menurut saya, karena yang pertama tidak ribet, kemudian bahan-bahannya jelas sangat mudah untuk kita dapat, dan kemudian yang ketiga efeknya itu sangat baik dan sangat cepat teman-teman. Silakan teman-teman coba di rumah apa yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan kualitas ataupun hasil dari DOC yang cepat besar setelah teman-teman menggunakan paduan dari pakan Bravo 15 dengan 152. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan video kali ini video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat, khususnya adalah untuk peternak di rumah. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.